Baik, selamat pagi. Kita pelajari tentang debat. Jenis debat itu ada beberapa seperti yang tercantum dalam daftar isi. Ada debat parlemen, debat kompetitif, lalu debat kompetitif di Indonesia, berbagai gaya debat parlementer, ada Australian Parliamentary Debate, ASEAN Parliamentary Debate, British Parliamentary Debate, format World Schools, American Parliamentary. Lalu ada debat lain selain debat parlementer, itu ada debat proposal, ada Lincoln Douglas Debate. Lalu ada kegiatan lain yang serupa, itu ada model United Nations dan ada Moot Court. Nanti kita lihat satu persatu apa yang terjadi dan seperti apa hal-hal seperti yang terjadi ditulis dalam daftar isi ini. Kita lihat. Debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Penyebab terjadinya debat adalah perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Debat terjadi secara alami dalam kehidupan masyarakat. Isu umum dijadikan sebagai bahan debat ialah isu agama, negara, ekonomi, budaya, politik, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Pelaksanaan debat untuk menyatakan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran dilakukan dengan penyampaian pendapat yang bersifat sistematis. Debat resmi digunakan dalam ketatanegaraan yang menganut demokrasi dengan berlandaskan pada musyawarah. Tujuan debat adalah supaya upaya kedua belah pihak yang mencoba membangun satu kasus dengan didukung oleh argumen-argumen yang mendukung kasus mereka. Cara membuat satu argumen yang baik dan benar adalah selalu berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan dasar berupa apa atau what, mengapa atau why, bagaimana atau how, dan apa kesimpulannya. So what is the conclusion? Nah, ada macam-macam debat. Kita lihat yang pertama itu debat parlemen. Debat parlemen merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Dalam hal ini, debat dilakukan menurut aturan-aturan yang jelas dan hasil debat dapat dilakukan melalui voting. Contoh debat yang diselenggarakan secara formal adalah debat antara kandidat legislatif atau debat antar calon presiden, wakil presiden yang umum dilakukan menjelang pemilihan umum. Yang kedua, debat kompetitif. Debat kompetitif itu adalah debat dalam bentuk permainan yang biasa dilakukan di tingkat sekolah dan di universitas. Dalam hal ini, debat dilakukan sebagai pertandingan debat dan aturan atau format yang jelas dan ketat antara dua pihak yang masing-masing mendukung atau menentang sebuah pernyataan. Debat siswa atau debat mahasiswa disaksikan oleh satu atau beberapa orang juri yang ditunjuk untuk menentukan pemenang dari sebuah debat. Pemenang dari debat kompetitif adalah tim yang berhasil menunjukkan pengetahuan dan kemampuan debat yang lebih baik. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, namun lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu di kalangan peserta, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur, kemampuan untuk mendengarkan pendapat yang berbeda, dan juga kemampuan untuk berbahasa asing apabila debat dilakukan dalam bahasa asing dan pada umumnya dilakukan dalam bahasa Inggris. Namun beberapa format yang digunakan dalam debat kompetitif didasarkan atas debat formal yang dilakukan di parlemen.
Dari sinilah muncul istilah debat parlementer sebagai salah satu gaya debat kompetitif yang populer. Ada berbagai debat parlementer yang masing-masing memiliki aturan dan organisasinya sendiri. Kejuaraan debat kompetitif parlementer tingkat dunia yang paling diakui itu adalah World Universities Debating Championship atau WUDC dengan gaya British Parliamentary di tingkat universitas, dan juga World Schools Debating Championship WSDC untuk tingkat sekolah menengah atas. Kompetisi debat bertaraf internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tidak ada bantuan penerjemah bagi peserta manapun. Namun beberapa kompetisi memberikan penghargaan khusus pada tim yang berasal dari negara-negara yang hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. English as second language. Negara-negara yang terkenal dengan tim debatnya antara lain itu Inggris, Australia, Irlandia, dan juga Amerika Serikat. Di Asia, negara yang dianggap relatif kuat dalam debat itu antara lain Filipina dan Singapura. Kita lihat debat kompetitif di Indonesia. Di Indonesia, debat kompetitif sudah mulai berkembang, walaupun masih didominasi oleh kompetisi debat berbahasa Inggris. Kejuaraan debat parlementer pertama di tingkat universitas di Indonesia antara lain adalah Jawa Overland Varsities English Debate atau JOVED yang diselenggarakan tahun 1997 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan diikuti oleh tim-tim dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Kejuaraan debat se-Indonesia yang pertama adalah Indonesian Varsity English Debate atau IVED tahun 1998 di Universitas Indonesia. Nah, hingga kini kedua kompetisi tersebut diselenggarakan setiap tahun secara bergilir di universitas yang berbeda. Nah, sejak 2001 Indonesia telah mengirimkan delegasi ke World School Debating Championship. Delegasi Indonesia dipilih setiap tahun melalui Indonesian Schools Debating Championship (ISDC) yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan Nasional Kemendikti bekerja sama dengan Association for Critical Thinking atau ACT. Berikutnya berbagai gaya debat parlementer yang sering dipraktikkan di seluruh dunia. Dalam debat kompetitif parlementer, sebuah format mengatur hal-hal antara lain jumlah tim dalam satu debat, jumlah pembicara dalam satu tim, giliran berbicara, lama waktu yang disediakan untuk masing-masing pembicara, tata cara interupsi pembicaraan, mosi, dan batasan-batasan pendefisian mosi atau topik ya. Tema, topik itu sama dengan mosi. Tugas yang diharapkan dari masing-masing pembicara dari setiap tim, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pembicara, jumlah juri dalam satu debat, dan juga kisaran nilai yang diterapkan dalam lomba debat tersebut. Berbagai kompetisi debat juga memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai penentuan topik debat atau mosi, apakah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya atau hanya beberapa saat sebelum debat dimulai atau bersifat impromptu. Lalu lama waktu persiapan. Untuk debat impromptu, waktu persiapan
berkisar antara 15 menit ya, dan sampai 1 jam. Itu 1 jam itu untuk World School Debating Championship. World Universities Debating Championship itu 15 menit, sedangkan yang 1 jam itu World School Debating Championship. Lalu ada juga bagaimana perhitungan hasil pertandingan. Beberapa debat hanya menggunakan victory point atau VP untuk menentukan peringkat. Namun ada juga yang menghitung selisih nilai yang diraih kedua tim atau jumlah vote juri. Misalnya untuk panel yang beranggotakan 3 juri, sebuah tim bisa menang 3-0 atau menang 2-1. 3 juri atau 2 juri menang, 1 juri kalah. Lalu menentukan juga sistem kompetisinya seperti apa. Sistem gugur biasanya hanya digunakan dalam babak eliminasi, per-8 final, per-4 final, semifinal, dan final. Dalam babak penyisian, sistem yang biasa digunakan adalah power matching, beberapa kali bertemu dengan beberapa tim. Format debat parlementer sering digunakan peristilahan yang biasa dipakai di debat parlemen yang sesungguhnya ya, di DPR, MPR, tadi kementerian. Topik debat disebut motion, mosi. Tim afirmasi disebut tim yang setuju terhadap mosi, sering disebut juga pemerintah atau government. Tim negatif atau yang menentang mosi disebut tim oposisi atau opposition. Pembicara pertama dipanggil sebagai Perdana Menteri atau Prime Minister, atau Presiden juga boleh. Pemimpin atau wasit debat, Chairperson, dipanggil Speaker of the House. Juri yang dipanggil penonton atau juri dipanggil Members of the House, sidang dewan yang terhormat. Interupsi disebut Point of Information, POI. Itu istilah-istilah yang sering muncul dalam kompetisi debat nasional maupun kompetisi debat internasional. Ada motion, ada afirmasi atau tim afirmasi, itu disebut government. Ada tim negasi, itu yang disebut oposisi atau opposition. Pembicara pertama disebut Perdana Menteri atau Prime Minister. Wasit Speaker of the House. Penonton atau juri Member of the House. Dengan interupsi Point of Information. Nah, kita lihat di Australian Parliamentary atau juga Austra-American Parliamentary atau Australs. Gaya debat ini dilakukan di Australia, namun pengaruhnya menyebar hingga ke kompetisi-kompetisi debat yang diselenggarakan di Amerika, sehingga akhirnya disebut sebagai format Austra-Mauritian Parliamentary Debating. Dalam format ini, 2 tim beranggotakan masing-masing, 1 tim itu 3 orang, saling berhadapan dalam satu kompetisi debat. 1 tim mewakili pemerintah atau government, dan tim yang lainnya mewakili oposisi. Urutan dalam debat parlemen Australia adalah sebagai berikut. Pertama, pembicara pertama pihak pemerintah 7 menit, diikuti oleh pembicara pertama pihak oposisi itu 7 menit. Lalu pembicara kedua pihak pemerintah 7 menit. Pembicara kedua pihak oposisi 7 menit. Pembicara ketiga pemerintah 7 menit, pembicara ketiga oposisi 7 menit. Lalu ada pidato penutup pihak oposisi 5 menit dan pidato penutup pihak pemerintah itu 5 menit. Jadi totalnya dalam satu debat itu 6 kali 7 itu 42, tambah penutup itu 10 menit, 52 menit.
Pidato penutup atau reply speech menjadi ciri dari format ini. Pidato penutup dibawakan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim dan tidak boleh pembicara yang ketiga. Kenapa tidak boleh pembicara yang ketiga? Nah, itulah aturan-aturan standar yang sudah berlaku. Pidato penutup dimulai oleh oposisi terlebih dahulu, baru pihak pemerintah. Motion atau tema dalam format ini diberikan dalam bentuk pernyataan yang harus didukung oleh pemerintah dan harus ditentang oleh oposisi. Contoh tema atau mosinya, this house believes that globalization marginalizes the poor. Sidang Dewan percaya bahwa globalisasi meminggirkan masyarakat miskin. Nah, di sini pihak pemerintah itu setuju, memperjuangkannya, menganggap itu benar, sedangkan pihak oposisi menolak pernyataan tersebut. Dan itu terjadi dalam debat yang sesungguhnya. Nah, mosi tersebut dapat didefinisikan oleh pihak pemerintah dalam batasan-batasan tertentu dengan tujuan untuk memperjelas debat yang akan dilakukan. Ada aturan-aturan yang cukup jelas dalam hal apa yang boleh dilakukan sebagai bagian dari definisi dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dalam format Australian Parliamentary ini tidak ada interupsi. Juri atau adjudikator dalam format Australs terdiri atas satu orang atau satu panel yang jumlahnya ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam panel, pada umumnya 3 ya. Dalam panel, setiap juri memberikan votingnya tanpa melalui musyawarah. Dengan demikian, keputusan panel dapat ada 2 macam, itu bersifat seya sekata atau anonymous, atau mereka sepakat bahwa tiga-tiganya memenangkan satu tim, atau keputusan yang terbelah atau split decision. Itu seperti 2 orang memenangkan satu pihak, satu juri lainnya memenangkan pihak yang berseberangan. Itu split decision. Itu seperti pertandingan tinju ya. Di Indonesia, format debat seperti ini termasuk yang pertama kali dikenal, sehingga cukup populer terutama di kalangan universitas. Kompetisi debat di Indonesia yang menggunakan format ini adalah Java Overland Varsity English Debate atau JOVD dan Indonesian Varsity English Debate atau IVD. Itu menggunakan model Australs. Itu 52 menit. Lalu yang kedua, ASEAN Parliamentary atau ASEANS. Format Asia merupakan pengembangan dari format Australia dan digunakan dalam kejuaraan tingkat Asia. Perbedaannya dengan format Australis adalah adanya interupsi atau POI, Points of Information, yang boleh diajukan antara menit pertama dan menit ke-6. Dan itu hanya untuk pada saat pidato utama, bukan pada pidato penutup. Jadi kalau 6 menit, maka menit kedua sampai menit kelima boleh interupsi oleh oposisi. Atau kalau oposisi sedang berbicara, maka pihak pemerintah bisa membuat pertanyaan interupsi sementara sehingga harus dijawab. Format ini juga mirip dengan World School Style yang digunakan di World School Debating Championship. Di Indonesia, format ini digunakan dalam ALSA English Competition atau ICOM yang diselenggarakan hampir setiap tahun oleh ALSA English Competition Universitas Indonesia. Lalu berikutnya British Parliamentary Debating. Gaya debat parlementer Inggris
Ya, banyak dipakai di negeri Inggris, namun juga populer di banyak negara. Sebab format debat ini digunakan di kejuaraan dunia atau World Universities Debating Championship. Dalam format ini ada 4 tim beranggotakan masing-masing 2 orang bertarung dalam satu debat. Ada 2 tim masing-masing mewakili pemerintah, 2 tim lainnya masing-masing mewakili oposisi dengan susunan sebagai berikut. Pertama, opening government dan opening opposition. Pertama itu yang bicara itu Prime Minister, itu dari pihak government. Lalu pembicara kedua leader of the opposition. Lalu pembicara ketiga itu wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister. Dan pembicara keempat itu Deputy Leader of the Opposition atau wakil pemimpin oposisi. Lalu sesudah itu closing government dan closing opposition. Pembicara pertama itu anggota dari government, yang kedua itu anggota dari oposisi, yang ketiga itu government whip dan opposition whip. Urutan berbicara adalah sebagai berikut. Prime Minister 7 menit, Leader of the Opposition 7 menit, Deputy Prime Minister 7 menit, Deputy Leader of the Opposition 7 menit, Member of the Government 7 menit, Member of the Opposition 7 menit, Government Whip 7 menit, Opposition Whip itu 7 menit atau Government Closing dan Opposition Closing. Jadi semuanya berbicara 7 menit. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 56 menit. Dan setiap pembicara diberi waktu 7 menit untuk menyampaikan pidatonya. Di antara menit ke-1 sampai ke-6, pembicara dari pihak lawan dapat mengajukan interupsi atau points of information. Bila diterima, pembicara yang mengajukan permintaan interupsi tadi diberikan waktu maksimal 15 detik untuk menyampaikan sebuah pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh pembicara tadi sebelum melanjutkan pidato. Jadi kalau saya bicara sebagai wakil pemerintah 7 menit. Menit kedua tiba-tiba oposisi interupsi ke saya, lalu kalau juri mengizinkan maka dia harus memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaan itu saya harus jawab. Sesudah saya menjawab pertanyaan itu baru saya melanjutkan pidato saya sampai dengan menit yang ke-7. Juri dalam debat British Parliamentary bisa 1 orang atau 1 panel yang berjumlah ganjil. Di akhir debat, juri menentukan urutan kemenangan dari peringkat 1 sampai peringkat 4 untuk debat tersebut. Dalam panel, keputusan biasanya diambil berdasarkan mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, ketua panel akan membuat keputusan terakhir. Di Indonesia, format BP ini digunakan dalam kompetisi Founders Trophy yang diselenggarakan oleh Komunitas Debat Bahasa Inggris Universitas Indonesia setiap tahun. Lalu ada World School Debating Championship, ya, dapat dianggap sebagai kombinasi British Parliamentary dan Australia Parliamentary. Setiap debat terdiri dari 2 tim, tim proposisi atau afirmasi dan tim oposisi atau negasi. Setiap tim beranggotakan 3 orang. Urutan pidatonya adalah pembicara pertama proposisi 8 menit, pembicara pertama oposisi 8 menit, pembicara kedua pro oposisi 8 menit, pembicara kedua oposisi 8 menit, pembicara ketiga pro oposisi 8 menit, pembicara ketiga oposisi 8 menit. Pidato penutup oposisi 4 menit, pidato penutup pro oposisi
4 menit. 6 kali 8, 48, tambah 8, 56 menit. Itu World Schools Debating Championship. Pidato penutup reply speech dibawakan oleh pembicara pertama dan kedua masing-masing tim, tidak boleh pembicara ketiga, dan didahului oleh pihak oposisi lalu ditutup oleh pihak pro posisi. Aturan untuk interupsi point of information mirip dengan format British Parliamentary. Point of information hanya dapat diberikan antara menit ke-1 dan ke-7 pidato utama, dan tidak ada point of information dalam pidato penutup. Di Indonesia, format World School Championship ini digunakan dalam kejuaraan Indonesian School Debating Championship atau ISDC. Beberapa sekolah menengah atas di Indonesia yang pernah mengadakan kompetisi debat juga menggunakan format ini. Nah, berikutnya American Parliamentary. Debat parlementer di Amerika diikuti oleh 2 tim untuk setiap debatnya dengan susunan sebagai berikut. Pertama pemerintah, kedua Perdana Menteri, ketiga anggota pemerintah, lalu yang keempat oposisi, yang kelima leader oposisi, yang keenam member oposisi. Jadi 3 pemerintah duluan, baru kemudian 3 oposisi. Debat parlementer diadakan oleh beberapa organisasi berbeda di Amerika di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. National Parliamentary Debate Association (NPDA), American Parliamentary Debate Association (APDA), dan National Parliamentary Tournament of Excellence (NPTE). Asosiasi-asosiasi ini atau organisasi-organisasi ini menyelenggarakan debat parlementer tingkat universitas dengan susunan pidato sebagai berikut. Pertama, Perdana Menteri 7 menit, pemimpin oposisi 8 menit, anggota pemerintah 8 menit, anggota oposisi 8 menit, bantahan pemimpin oposisi 4 menit, bantahan Perdana Menteri 5 menit. Jadi seperti ya mirip-mirip dengan Australia ya, dengan Inggris. Nah, kita lihat debat kompetisi selain debat parlementer. Pertama itu debat proposal. Dalam gaya debat proposal atau policy debate, ada 2 tim menjadi penganjur dan penentang. Penganjur 2 tim, penentang 2 tim untuk sebuah rencana yang berhubungan dengan topik debat yang diberikan. Topik yang diberikan umumnya mengenai perubahan kebijakan yang diinginkan dari pemerintah. Kedua tim biasanya memainkan peranan afirmatif, mendukung proposal, dan negasi menentang proposal. Pada praktiknya, kebanyakan acara debat tipe ini hanya memiliki satu topik yang sama yang berlaku selama setahun penuh atau selama jangka waktu lainnya yang sudah ditetapkan sepanjang kompetisi debat. Bila dibandingkan dengan debat parlementer, debat proposal lebih mengandalkan pada hasil riset atau fakta-fakta atau data-data pendukung. Evidence base ya, berdasarkan fakta. Itu yang disebut dengan evidence base. Debat ini juga memiliki persepsi yang lebih luas mengenai argumen. Misalnya, sebuah proposal alternatif atau counter plan yang membuat proposal utama menjadi tidak diperlukan dapat menjadi sebuah argumen dalam debat ini. Walaupun retorika juga penting dan ikut mempengaruhi nilai setiap pembicara, pemenang tiap babak umumnya didasari atas siapa yang telah memenangkan argumen sesuai dengan evidence atau fakta pendukung dan logika yang diberikan. Sebagai konsekuensinya, juri kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan karena semua fakta pendukung pendebat harus diperiksa terlebih dahulu. Berikutnya, Lincoln-Douglas debate. Nama gaya debat seperti ini diambil dari debat-debat terkenal yang pernah dilakukan di Senat Amerika ya, antara kedua kandidat presiden pada masa lalu, kandidat presiden Abraham
Lincoln dan kandidat Presiden Douglas. Setiap debat gaya ini diikuti oleh pendebat yang bertarung satu sama lain. Argumen debat seperti ini terpusat pada filosofi dan nilai-nilai abstrak, sehingga sering disebut sebagai debat nilai atau value debate. Debat Lincoln-Douglas kurang menekankan pada fakta, ya, tidak berdasarkan fakta atau evidence based, tapi lebih mengutamakan nalar, logika, dan alur berpikir. Di Indonesia, format debat seperti ini belum populer dan belum ada kompetisi reguler yang menggunakan tipe Lincoln-Douglas debate. Lalu ada model United Nations. Model United Nations adalah kegiatan yang banyak dilakukan di tingkat sekolah dan universitas di dunia. Dalam kegiatan ini, peserta memainkan peran sebagai delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewakili negara tertentu. Dalam kompetisi internasional, negara yang diwakili umumnya bukan negara asal yang sebenarnya dari tim tersebut. Misalnya kita dari Indonesia yang mewakili tim negara Filipina. Tahu pendebat dari Singapura mewakili Thailand misalnya. Di Indonesia kegiatan debat ini relatif belum berkembang. Namun Jakarta International School atau GIS memiliki kegiatan kurikuler seperti ini. Yang berikut moot court. Moot court biasa dilakukan oleh mahasiswa hukum di tingkat universitas. Yang dilakukan dengan dua model, ya, pembelajaran dengan diskusi, ya. Debat digunakan sebagai salah satu strategi diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki pendapat yang berbeda akan mengalami proses berpikir dan perenungan terhadap pendapat yang berlainan. Debat dalam pembelajaran digunakan pada pembelajaran berbasis masalah yang memiliki masalah yang saling bertentangan satu sama lain. Itu moot court. Dan yang kedua, bisa digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap satu kebijakan atau polisi. Debat digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sebuah keputusan dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan debat. Dan penggunaan debat ini sebagai bagian dari demokrasi telah diterapkan di kota Athena, Yunani sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, fungsi panelis atau juga fungsi juri, ya. Adapun fungsi panelis dalam sebuah berdebat adalah sebagai berikut. Panelis bertindak layaknya seperti narasumber. Kehadiran mereka berperan penting dalam memberikan klarifikasi data yang diberikan oleh pihak-pihak yang menyajikan pendapat dalam debat. Debat itu sebuah kegiatan adu ide, adu gagasan untuk menentukan kebenaran tentang topik atau mosi yang diangkat. Maka kehadiran panelis dianggap penting sebab bisa membantu menilai perihal kebenaran informasi yang disuguhkan oleh masing-masing pihak. Fungsi panelis dalam debat adalah menyampaikan permasalahan sekaligus alternatif pemecahannya. Seorang panelis atau narasumber harus siap memberi jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi dalam debat. Hak seorang panelis dalam sebuah diskusi adalah dia berhak untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap satu masalah yang sedang dibahas. Itu baik, ya, panelis itu bisa ada dalam debat, bisa juga ada dalam diskusi, ya. Itu yang disebut dengan diskusi panel. Referensi-referensi ada di sini, ya, kamu bisa baca juga di Moodle karena bahan-bahan ini ada di Moodle. Baik, terima kasih untuk hari ini, sampai di sini, ya. Mungkin minggu depan saya akan memberikan kamu tugas untuk latihan debat, karena public speaking ini tidak bisa tidak harus praktek.
Kita tidak bisa hanya mendengarkan penjelasan dari dosen lalu sudah itu kita diam. Mahasiswa harus berlatih diri untuk berdebat, melakukan debat. Nanti minggu depan saya akan memberikan tugas itu untuk debat. Nanti detail-detail tugasnya akan saya berikan dalam beberapa hari ke depan. Pas minggu depan itu kamu bisa isi di Moodle. Saya akan setting tugas-tugas itu di Moodle, dan itu sebagai ganti pertemuan minggu depan. Sebagaimana itu minggu lalu, sebagai ganti pertemuan kamu berlatih menjadi MC dan juga menjadi moderator. Nah, minggu depan kamu tugasnya itu adalah memvideokan debat. Apa temanya, bagaimana caranya, pakai sistem apa, pakai cara apa, teknik, entah itu teknik